Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Krisna Yuda Iqbal Zayadi, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Malam ini saya membawa sebuah proposal yang lahir dari keresahan nyata di dunia kerja saat ini. Judulnya memang panjang, tetapi intinya sederhana, yaitu bagaimana kesehatan dan pentingnya kesadaran nutrisi pegawai bisa menentukan apakah mereka mau bertahan dan tetap termotivasi di era hybrid working saat ini. Mari kita mulai. Latar belakang masalahnya adalah pandemi mengubah segalanya dan cepat sekali. Bea cukai bukan instansi biasa, tekanannya berat, mulai dari target penerimaan negara sampai pemberantasan penyelundupan. Lalu datang skema hybrid dan muncul masalah baru yang jarang dibicarakan orang. Pegawai yang bekerja dari rumah malah makan sembarangan, jarang bergerak, gampang lelah. Sebuah ironi yang nyata, fleksibilitas justru membawa resiko. Dari celah inilah penelitian saya berangkat. Pertanyaan penelitian saya sebenarnya rapi dan tidak rumit. Ada dua variabel yang saya soroti, yaitu program wellness dan kesadaran nutrisi. Keduanya saya uji terhadap dua hal, retensi dan motivasi kerja. Saya tidak berhenti pada pengaruh sendiri-sendiri, melainkan juga melihat efek gabungan keduanya. Jadi total ada 6 rumusan masalah, dua arah, satu benang merah yang sama. Tujuan penelitian ini lurus saja, yakni mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel. Tetapi bagian manfaatnya yang membuat saya bersemangat. Secara akademik, topik ini masih sepi di Indonesia, sehingga ruang kontribusinya besar. Secara praktis, hasilnya bisa langsung dipakai di JBC untuk merancang kebijakan SDM yang lebih manusiawi. Bahkan kementerian dan lembaga lain bisa ikut belajar dari temuan ini. Penelitian ini saya bangun di atas fondasi teori yang kuat. Untuk wellness ada BRI dan WHO dengan 5 dimensinya, yaitu aktivitas fisik dan olahraga, manajemen stres dan kesehatan mental, pencegahan penyakit dan medical check-up berkala, edukasi kesehatan dan dukungan keseimbangan kehidupan kerja. Konsep nutrisi saya pinjam dari Contento, lengkap dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Retensi memakai job embeddedness milik Mitchell, sedangkan motivasi ditopang trio klasik Maslow, Herzberg, serta Deci dan Ryan. 4 variabel, banyak teori, dan semuanya saling menyambung satu sama lain. Nah, bagian ini menarik karena buktinya ternyata tidak kompak. Aldana dan Kim menemukan wellness berdampak positif. Bahkan retensi di sektor publik negara Korea naik signifikan. Tetapi studi RCT dari Jones serta Song dan Baker justru berkata sebaliknya. Efeknya tidak nyata dalam jangka pendek. Pertentangan inilah yang membuat saya penasaran. Justru karena buktinya berseberangan, pengujian di konteks pegawai pemerintah Indonesia menjadi sangat layak dan punya unsur kebaruan. Inilah peta berpikir saya, dua variabel bebas, wellness dan nutrisi, mengalir menuju dua variabel terikat, yaitu retensi dan motivasi. Semuanya saya bingkai dalam latar hybrid working, bukan sebagai moderasi, melainkan murni sebagai konteks. Tulang punggung modelnya adalah organizational support theory. Logikanya adalah pegawai yang merasa benar-benar diperhatikan organisasinya akan lebih betah sekaligus lebih termotivasi. Dari kerangka tadi lahirlah 6 hipotesis. 4 yang pertama menguji pengaruh parsial satu per satu. 2 terakhir menguji gabungan kedua variabel sekaligus. Dugaan saya, efek simultan akan terbukti lebih kuat dibanding efek yang berdiri sendiri-sendiri. Semua arah hipotesisnya positif,
dan kini tinggal data lapangan yang akan membuktikan nanti. Baik, sampai di sini dulu paparan saya untuk bab 1 dan bab 2. Penelitian ini memang masih berupa proposal, tetapi saya yakin arahnya penting dan sangat relevan dengan zaman. Kesehatan pegawai bukan lagi urusan sampingan, melainkan fondasi dari produktivitas. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya siap menerima segala masukan dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.